Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam terlalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada saudara-saudara kita, para pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa duduk di masjid ini, belajar ilmu agama. Mudah-mudahan majelis ini, majelis zikir di dunia, menyebabkan kita masuk ke dalam majelis surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Idza marartum bi raudhin min idza marartum bi riyadil jannah, bi rawdatin min riyadil jannah farta'u." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka mampir, kata Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasul mengatakan taman surga adalah majlis zikir, majlis yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama, orang yang tidak pernah merasakan taman surga di dunia, maka dia tidak akan bisa merasakan taman surga di akhirat. Taman surga di dunia adalah majlis yang mengingat Allah, mengingat Rasulullah, berzikir untuk Allah, menenangkan jiwa. Itu majlis yang dikatakan majlis surga di dunia. Orang yang tidak pernah merasakan lezatnya majlis di dunia, maka dia tidak akan pernah bisa merasakan lezatnya taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dari inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis bahwasannya orang yang belajar ilmu agama itu adalah orang-orang yang akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Para hadirin jamaah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini akan berbicara tentang, apa judul kita hari ini, Pak? Apa judulnya tadi? Lupa tadi.
Kepada siapa aku serahkan cinta? Begitu? Hah? Cinta untuk siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa ditanya cinta itu untuk siapa? Karena kalau seseorang mencintai sesuatu, dia akan habiskan hidupnya, habiskan tenaganya, habiskan pikirannya untuk yang dia cintai. Kalau dia cinta dengan sesuatu itu betul-betul cinta, dia berani berkorban untuk yang dia cintai. Kalau dia betul-betul cinta dengan sesuatu yang dia cintai tadi, bahkan apapun akan dia berikan untuk dia bisa menggapai apa yang dia cintai. Maka ada orang yang hidupnya tergantung apa yang dia cintai. Ada yang hidupnya cinta ketenaran. Dia habiskan waktunya, dia habiskan tenaganya, dia habiskan semua kemampuannya. Yang penting saya terkenal. Ada yang kecintaannya itu harta. Dia nggak peduli. Walaupun yang harus dia korbankan, saudara kandungnya, nggak peduli. Bahkan mungkin yang harus dia korbankan terkadang anak dan istrinya. Nggak peduli. Apa yang paling dia cintai? Kadang yang dia cintai harta. Maka, apa pentingnya kita berbicara cinta ini untuk apa? Karena dengan apa yang kau cintai, akan jelaslah kemana akan kau berkorban dalam hidupmu. Kalau kau cinta dengan dunia, kau akan korbankan hidupmu untuk dunia. Kalau kau cinta dengan jabatan, kau akan habiskan dirimu, tenagamu, uangmu untuk jabatan. Bahkan harga dirimu untuk jabatan. Rasulullah mengatakan, ada orang yang hubbud dunia. Sampai dalam sebuah riwayat, Rasulullah mengatakan, kalian nanti, kata Rasulullah SAW, di akhir zaman, kalian itu bagaikan qas'ah. Makanan yang dihidangkan di atas meja. Lalu kalian direbutkan di makanan hidangan itu. Jadi kita makanannya, Pak. Orang itu ngerebutinnya. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa kok kami yang jadi objek yang dimakan? Apakah ketika itu kami sedikit, ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, la, antum kasur. Enggak, kalian ketika itu banyak. Lalu kenapa kami banyak, malah kami yang jadi objek? Karena kalian telah terjangkit, kata Rasulullah, penyakit wahnu. Apa itu wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Rasulullah SAW, penyakit wahnu adalah cinta dunia dan takut mati. Maka kecintaan itu, rasa cinta di dalam hati, itu merupakan salah satu pendorong seorang itu mampu beribadah kepada Allah. Maka, mencintai di dalam hati, di dalam Islam, itu bagian daripada ibadah jika ditujukan untuk Allah. Cinta itu beraneka ragam, Pak. Ada cinta yang dikatakan cinta tabiat. Kalau cinta itu cinta tabiat, kesukaan yang wajar, yang tabiat, selama tidak mengorbankan kekuatan fisik, tidak mengorbankan harta, tidak mengorbankan waktu, tidak mengorbankan hubungan kita dengan Allah, kecintaan itu sesuatu yang normal, boleh. Cinta dalam tanda kurung itu sama dengan suka. Suka makan, suka olahraga, selama nggak berlebihan boleh. Tetapi yang akan menjadi permasalahan kita adalah ketika yang kita cintai segala sesuatunya melebihi kadarnya. Itu bisa merusak tauhid kita dan merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dikatakan oleh para ulama, puncak daripada cinta itu adalah taat. Coba Pak, orang kalau sudah cinta pasti taat. Ya enggak?
Kalau sudah dia suka, pasti dia akan patuh dengan dia sukai. Dan puncak dari taat itu adalah menghambakan diri. Tunduk, patuh, dengar, menghambakan diri. Puncak dari taat. Maka penghambaan diri itulah dikatakan ibadah. Penghambaan diri itu ibadah. Itu adalah puncak dari kecintaan. Coba saja. Orang kalau mencintai sesuatu, dia kan pasti akan patuh dengan sesuatu tadi. Dan saking patuhnya dia pun seolah-olah menjadi hamba dengan yang dia patuhkan tadi. Kalau sudah seperti ini kecintaannya, kecintaan yang menghantarkan dirinya seperti hamba, maka tidak boleh diberikan cinta ini hanya untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu." Apa kata Allah? Asyaddu hubban lillah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah mengatakan, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan." Sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah itu tandingan-tandingan. Dia jadikan Allah tandingan. Di dalam apa? Dalam sujud? Bukan. Di dalam apa? Dalam sholat? Bukan. Di dalam apa dia menjadikan Allah tandingan? Yuhibbunahum kahubbillah. Dia mencintai selain Allah tadi sama seperti ketika dia mencintai Allah. Sama kadar cintanya. Lalu apa kata Allah? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka lebih cinta kepada Allah. Ketika menjadikan Allah dan selain Allah, itu kecintaannya sama. Ini sama saja, Pak. Itu Allah katakan dia telah menjadikan tandingan untuk Allah dalam kecintaan. Bagaimana lagi kalau selain Allah lebih dia cintai daripada Allah? Adapun orang beriman, dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menyamakan Allah dengan makhluk dalam kecintaan itu bisa merusak hubungan kita dengan Allah. Bahkan bisa dikatakan mengotori tauhid dan keikhlasan kita kepada Allah. Karena kita telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Menjadikan tandingan bagi Allah. Jangan dikira menjadikan tandingan bagi Allah itu hanya tandingan dalam sholat. Atau jangan dikira menjadikan tandingan bagi Allah itu hanya ketika tandingan dalam menyembelih. Dia menyembelih buat Allah, menyembelih selain Allah. Tapi juga ada orang yang jadikan tandingan bagi Allah, dia mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah, bahkan mungkin lebih besar dia mencintai selain Allah dibanding Allah. Itu menunjukkan rusaknya tauhid. Karena dia menyamakan Allah. Allah mengatakan di Quran, lam yakun lahu kufuwan ahad. Apa artinya lam yakun lahu kufuwan ahad? Tidak ada satupun yang sekufu. Sekufu itu apa artinya? Setara. Ya kan sekufu? Tidak ada. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Ketika kita mencintai selain Allah, sama seperti mencintai Allah, kita telah menjadikan bagi Allah kufu. Sekufu bagi Allah. Boleh. Bahkan orang-orang beriman itu, mereka menjadikan Allah yang paling mereka cintai. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa yang tidak beriman ya Rasulullah?
hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Kata Rasulullah SAW, sampai dia jadikan aku orang yang paling dia cintai. Melebihi dia cinta kepada anaknya. Melebihi dia cinta kepada kedua orang tuanya. Melebihi dia cinta kepada seluruh manusia. Kata Rasulullah, tidak beriman sampai Rasulullah paling dicintai. Maka itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka terbukti yang paling mereka cintai adalah Allah dan Rasul. Kalau kita lihat kisah-kisah para sahabat, contoh sahabat Mus'ab bin Umair. Sahabat Mus'ab bin Umair, sahabat muda yang sangat dicintai oleh ibunya. Ibunya sangat sayang sama dia. Semua kebutuhan dia diberikan. Anak bangsawan, Quraisy, orang kaya. Sampai dia punya pakaian, dia punya sendal, dia punya wewangian yang belum pernah dipakai oleh pemuda-pemuda Mekah, Mus'ab sudah pakai. Suatu hari, Mus'ab ini bukan tipe anak yang melawan sama ibunya. Bahkan dia dikatakan tipe anak yang so patuh sama ibu. Suatu hari ketika sudah dia masuk Islam, dia duduk di rumah Darul Arqam. Dia dengar Rasulullah SAW membacakan Quran, masuk Quran ke dalam hatinya, menyerap ke dalam jantungnya, dia yakin tentang Islam. Didengar oleh ibunya, anak yang dicintai masuk ke dalam Islam. Kecewa ibu. Kecewa ibunya. Semua cara dilakukan supaya Mus'ab keluar dari Islam. Sampai Mus'ab pernah dipasung sama ibu. Dia tetap nggak meninggalkan Islam. Sampai dia pernah dikat, dipotong. Semua pemberian ibunya dipotong. Yang tadinya begitu semua dia miliki, nggak punya apa-apa. Nggak berkeming juga dia. Tetap dia mencintai Rasulullah. Sampai suatu hari ibunya nggak mau makan. Ibunya protes, demo sama Mus'ab bin Umair. Nggak mau makan sampai Mus'ab tinggalkan agama Islam. Sampai ibunya itu mengurus dan sakit. Ini anak bukan anak yang pernah membangkang, Pak. Ini anak yang patuh dan cinta sama ibunya ketika sebelum masuk Islam. Begitu melihat ibunya sakit, gara-gara tidak mau makan supaya dia keluar dari Islam, apa kata Mus'ab kepada ibunya? Ya ibu, kalau seandainya ibu tidak makan, ibu sakit dan ibu mati, lalu Allah hidupkan lagi ibu, dan tidak makan lagi, dan sakit lagi, dan mati lagi, dan dihidupkan lagi berulang-ulang begitu, aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad SAW. Wallahi, siapa yang dia cintai, Pak? Rasulullah SAW. Suatu hari, Mus'ab, ketika perang Uhud, Mus'ab di barisan Rasulullah. Dia punya kakak laki-laki di barisan musyrikin. Ketangkep nih kakak laki-lakinya. Ditawan. Begitu tertawan kakak laki-lakinya, ngelihat Mus'ab dari jauh, senanglah kakaknya. Mudah-mudahan ditebus sama Mus'ab, dilepasin. Begitu dekat dengan Mus'ab, apa kata Mus'ab kepada kakaknya? Karena dia tahu kecintaan di atas iman lebih besar. Kakaknya sedang berada di barisan yang ingin membunuh Rasulullah. Apa kata Mus'ab kepada sahabat yang menangkap kakaknya Mus'ab yang ketika itu masih musyrikin? Kata Mus'ab kepada teman-teman dan para sahabat, iya para sahabat, ini kakakku. Senanglah kakaknya, dikirain mau dilepasin. Apa kata Mus'ab? Jangan kau lepaskan. Aku tahu bapak ibunya mampu menebusnya. Kenapa Mus'ab tertancap penuh dalam hatinya? Tidak ada yang paling dia cintai kecuali Rasulullah. Ini kecintaan yang benar. Kecintaan yang betul-betul Allah dan Rasul di atas kepala. Yang ini yang Allah puji. Sampai Allah turunkan ayat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Gak ada yang mereka lebih cintai kecuali Allah dan Rasul. Maka seorang mukmin harus menjadikan Allah dan Rasul lebih dia cinta. Walaupun kita sadari, kita mungkin tidak sekuat Mus'ab bin Umair.
Tapi harus. Tidak ada yang lebih kita cintai dalam hidup kita kecuali Allah dan Rasul. Allah berfirman pada surat At-Taubah ayat 24. At-Taubah ayat 24. Allah berfirman. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, kalau bapak-bapak kalian, kalau anak-anak kalian, kalau saudara-saudara kalian, kalau istri-istri kalian, kalau anak-anak kalian, kalau harta kalian yang kalian kumpulkan, kalau perdagangan yang kalian takuti kerugiannya, atau rumah-rumah yang kalian ridhoi. 8 perkara nih. Ini 8 perkara ini banyaknya orang mencintai ini, Pak. Pertama tadi, anak. Yang kedua, bapak, orang tua. Kan biasanya begitu. Setelah anak, apa yang paling dia cintai? Orang tua. Orang tua pasti cintain anak. Kalau anak dicintain, orang tua dicintain, apa yang ketiga? Apa yang dicintain ketiganya? Dikatakan di sini, saudara kalian. Setelah itu, istri kalian. Setelah itu, kerabat kalian. Setelah itu, harta kalian yang kalian kumpulkan. Setelah itu, perdagangan bisnis yang kalian takut rugi. Yang ke-8, rumah yang kalian ridhoi. Kalau 8 perkara ini atau salah satu dari 8 perkara ini ahabbu ilaikum minallahi wa rasul, kata Allah, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu. Kalau 8 perkara ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, fatarabbasu, tunggu. Allah ancam. Hati-hati kamu, tunggu. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai datang hukuman Allah. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita mencintai anak? Apa jawabannya? Boleh. Rasulullah mencintai anaknya. Boleh nggak kita mencintai orang tua? Boleh. Biru walidain, bakti sama orang tua, banyak dalam Quran. Mencintai keluarga boleh tidak? Boleh. Mencintai harta, suka dengan nikmat Allah, boleh nggak? Siapa bilang orang Islam harus miskin? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, alam yajidka ailan fa'agna. Bukankah kami dapatkan dulu kau miskin, kami kayakan kau? Siapa itu? Nabi Muhammad. Tapi kenapa ayat ini mengancam kalau anakmu, suamimu, pasanganmu, keluargamu, hartamu, perdagangan, rumah yang lebih kau cintai daripada Allah dan jihad fisabilillah, fatarabbasu, tunggu. Hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah datangkan hukuman buat. Kenapa ayat ini dijadikan ancaman? Ketika itu semua lebih didahulukan dibanding Allah. Itu yang nggak boleh. Kalau mencintai yang wajar, itu nikmat Allah. Mencintai istri, nikmat Allah. Mencintai anak, nikmat Allah. Mencintai keluarga, nikmat Allah. Tapi selama tidak berbenturan dengan cinta kepada Allah. Tapi kalau lebih mencintai itu semua dibanding Allah, rela dia, hubungan dia dengan Allah rusak. Hanya untuk itu semua, maka dia telah mencintai selain Allah. Gak apa-apa lah Ustaz, agama saya rusak. Tapi yang penting saya jadi kaya Ustaz. Nah, ini apa yang rusak Pak? Cintanya Ustaz. Oh gak apa-apa lah Ustaz. Contoh lain, anaknya sakit Pak. Orang tua kadang-kadang kalau dapetin anaknya sakit, berpikir kalau saya sakit saya bisa sabar Ustaz. Kalau anak yang sakit saya nggak sabar Ustaz, berat. Berobat ke sana kemari, berobat ke sana kemari, anaknya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya berobat sama orang lain. Sama orang dikasih syarat, anak kamu bisa saya obatin, tapi harus
pindah agama. Ada nggak kayak gini, Pak? Ada. Jangan bilang nggak ada. Ada. Akhirnya gara-gara dia cinta sama anaknya, dia pindah agama. Supaya anaknya sembuh. Dan Allah uji. Betul-betul ternyata sembuh anaknya. Na'udzubillah. Itu berarti dia lebih mencintai sesuatu selain Allah. Kita nggak boleh. Kita nggak boleh dalam hidup kita ini ada yang lebih kita cintai. Gitu. Nggak ada yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah lah tujuan hidup kita. Apakah ada yang lebih penting dibanding Allah dalam hidup ini? Kalau dikatakan dia baik, Ustaz, sehingga saya mencintai dia, adakah kebaikan yang lebih baik daripada kebaikan Allah? Gak ada. Ada orang, maaf lagi nih, cinta betul-betul dengan jabatan. Dia nggak peduli hubungan dia dengan Allah. Yang penting jabatannya naik. Dihancurkan hubungan dia dengan Allah. Apa yang dia lakukan? Dia, maaf. Ini ada terjadi, Pak. Orang melakukan pesugihan hanya untuk jabatan. Berarti mana yang lebih dia cintai? Jabatan atau Allah? Karena konsekuensinya ketika dia melakukan ritual untuk selain Allah, berarti hubungan dia dengan Allah rusak. Dia nggak peduli hubungan dia dengan Allah rusak. Yang penting dia dapat apa yang dia inginkan. Nggak boleh. Contoh lain, dalam kerjaan, Pak. Dalam kerjaan, kita kerja karena Allah atau karena uang? Apa jawabannya? Ya karena Allah lah, Ustaz. Pertanyaan gampang, jawaban gampang. Begitu kerja, dagangnya jujur, untungnya dikit. Dagang yang nggak jujur, untungnya banyak. Ambil untung banyak atau untung dikit? Hah? Dia tetap ngambil yang banyak. Kita ingetin, Allah marah loh. Gak apa-apa lah, sedikit aja kan Allah maha pemaaf. Mana yang lebih kau cintai? Allah atau kau ambil dunia, Allah murka sama. Kalau dia bilang Allah, konsekuensinya. Nah ini berarti sekarang. Apa konsekuensinya kalau dia mengakui Allah paling dia cintai? Konsekuensinya, setiap dia mengambil pertimbangan dalam keputusan, selalu menimbang apakah Allah ridhoi. Kalau ini menjadi pertimbangan dia mengambil keputusan, setiap keputusan, berarti setiap perbuatan dan langkah dia selalu mencari ridho dan cinta Allah. Berarti cinta dia kepada Allah benar. Sampai perkara kecil pun, semakin kecil perkara itu, tapi semakin dia mencari ridho Allah, menunjukkan semakin besar rasa cinta dia kepada Allah. Kalau tadi, contoh lain nih, pemuda. Pemuda ini. Ada perempuannya cantik, kaya, anak bangsawan. Yang kedua, perempuannya nggak begitu cantik. Juga bukan anak bangsawan. Tapi yang pertama, nih ya, para bujang-bujang pemuda, yang pertama yang cantik anak bangsawan tadi, kalau pergi kemana-mana, suka kelihatan ketek sama dengkulnya. Kalau yang kedua, nggak terlalu cantik, tapi rapet jilbabnya. Pilih yang mana? Jujur. Hah? Pilih yang pertama, nanti diajarin. Ya subhanallah. Bukan dia ngajarin, terjadilah sesuatu yang berbeda. Tapi kalau dari pertama dia bilang, saya mau sama kami, tapi kamu harus tutup aurat. Si ceweknya mau, Masya Allah, itu namanya durian jatuh. Ambil.
Tapi kalau kata perempuannya, enggak, kalau kamu mau sama saya begini. Dia tetap ikutin tuh perempuan. Kalau begitu kamu cari ridho siapa? Cari ridho Allah sih, Ustaz. Kan ini kalau kita menyelamatkan orang yang tersesat dan pahalanya besar, Ustaz. Terus pakai dalih. Ya benar, tapi lama-kelamaan bukan dia yang tertutup, malah kamu yang terbuka. Kalau kayak begitu, jangan. Itu perkara besar. Mana yang kita pilih, yang Allah ridhoi atau bukan? Apalagi perkara kecil. Semakin kecil kita lakukan, semakin kita mencari ridho Allah, berarti di situ bukti kita mencintai Allah. Minum, ketika minum pakai tangan kiri. Tangan kiri, Pak. Ringan kan, tangan kiri. Sebagian mengatakan makruh kok, Ustaz, nggak haram. Tapi ketika dia mau masukkan dengan tangan kirinya, dia ingat Rasulullah meridhoi dan Allah meridhoi kalau pakai tangan kanan. Dia pindahin ke kanan, lalu dia minum. Memang kecil, tapi besar di sisi Allah. Kenapa dia rubah ke tangan kanannya? Karena mencari ridho Allah. Itu cinta namanya. Sampai sebagian orang, dia tahu ada pakai sendal. Pakai sendal ada bagaimana? Kaki kanan, setelah itu pakai kaki kiri. Dan sendal sendiri, jangan sendal orang. Kaki kanan masuk, kaki kiri masuk, tapi sendal orang yang dibawa pulang. Nggak boleh. Begitu dia pakai kaki kiri dulu, dia ingat. Rasulullah menganjurkan pakai kaki kanan. Dia buka lagi, dia ulang pakai kaki kanan. Ringan, kecil, bukan perkara yang terlalu besar mungkin di sisi manusia. Tapi kalau itu dia lakukan karena ingat Allah dan mencari ridho Allah, bukti dia mencintai Allah. Bukti mencintai Allah. Jadi bukti mencintai Allah itu salah satunya adalah orang kalau bilang cinta sama Allah, semua bisa bilang cinta sama Allah. Tapi apa buktinya dia mencintai Allah? Setiap gerak-geriknya, setiap perbuatannya, setiap yang dia lakukan, dia mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini yang dia lakukan dalam perbuatannya, dalam gerak-geriknya, dalam kehidupannya, berarti ucapan dia mencintai Allah sesuai dengan perbuatannya. Dari ini pula, kecintaan manusia kepada Allah bertingkat-tingkat. Ada yang cintanya penuh, sampai apapun yang Allah pinta, dia nggak ragu berikan untuk Allah. Sehingga Allah pun perhatikan dia penuh. Apapun yang dia pinta, Allah kasih untuk dia. Nabi Ibrahim, Pak, apa yang diminta oleh Allah untuk Nabi Ibrahim? Sembelih siapa? Anaknya. Anak yang dia tunggu puluhan tahun. Ismail itu puluhan tahun ditunggu. Rabbi habli minas sholihin. Dalam buku sejarah dikatakan Ismail, ya Ibrahim itu punya anak Ismail ketika Ibrahim berusia 70 tahun. Udah usia 70 tahun baru punya anak, begitu lahir anak mulai besar, anaknya suruh sembelih. Wallah. Kalau kita kira-kira gimana, Pak? Hah? Kalau kita pasti ada dalih. Pasti ada dalih untuk menolak. Itu kan mudorot. Itu kan gak masuk akal. Masa disuruh menyembelih? Nabi Ibrahim enggak. Langsung letakkan pisau, digeser pisaunya, langsung Allah ganti menjadi kambing. Karena dia mengorbankan apa yang paling dia cintai kepada Allah, maka dia pun menjadi spesial di sisi Allah. Dia minta, Allah kasih. Apa permintaan Ibrahim, Pak? Yang manusia sekarang nggak pernah bisa meminta itu. Api menjadi dingin. Ya tidak? Apa doanya Nabi Ibrahim ketika baca api menjadi dingin? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Doa Nabi Ibrahim ketika api menjadi dingin, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita tahu doanya sekarang? Kita hafal doanya sekarang? Coba kita baca doa ini pegang api. Tuhannya sama, doanya sama, tapi yang minta beda, hasilnya beda. Kenapa? Ibrahim spesial di sisi Allah. Kenapa dia spesial? Karena dia menspesialkan Allah dalam segala perintahnya.
Ibrahim disuruh perintah nyembelih anak aja dikerjakan. Kita disuruh perintah nyembelih kambing bulan korban, masih cari yang terkecil ya Ustaz, subhanallah. Kira-kira kalau ayam boleh nggak Ustaz? Jangan tanya ayam dulu, kan ini fikih Ustaz. Iya, masalah fikih. Tapi Nabi Ibrahim memberikan yang terbaik. Sehingga doa yang terbaik pun yang tidak pernah Allah berikan kepada makhluk yang mungkin akal tidak berpikir bisa berubah, jadi berubah. Sampai Allah katakan kepada api, wahai api, jadilah engkau dingin. Orang yang mencintai Allah, sehingga dia spesial di sisi Allah. Apa yang dia pinta Allah kasih. Maka itu dalam sebuah hadis, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu mimma aftaradtu alaih." Dalam hadis qudsi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang paling kucintai sebagaimana dia mendekatkan diri dengan amalan wajib padaku. Wa la yazalu yataqarraba ilayya binawafil hatta uhibbah. Dan jika seorang hamba selalu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku akan mencintai dia. Idza ahabku, jika aku mencintainya, kuntu sama'u alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijluhu alladhi yamshi biha. Kalau aku telah mencintai dia, kata Allah, aku jadi pendengarannya yang dengan dia mendengar. Ya, aku menjadi penglihatannya dengan dia melihat. Aku menjadi tangannya dengannya dia menyentuh. Aku menjadi kakinya yang dengan dia melangkah. Fa in sa'alani la'utiyannah. Kalau dia minta sama aku, pasti aku akan kabulkan. Ketika seorang mengkhususkan Allah dalam dirinya, mencintai Allah dengan kecintaan yang jujur, maka Allah juga pasti akan memberikan dia menjadi spesial di sisi Allah. Wali Allah. Yang kedua, tadi kita bilang pertama, bukti kecintaan kepada Allah apa? Selalu mencari ridho Allah. Yang kedua tadi kita bilang apa? Selalu beribadah. Ini perhatikan Pak, hadis ini. Dalam hadis qudsi, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, la ma taqarraba ilayya 'abdu bi syai'in mimma aftaradtu alaih. Tidak ada amalan yang paling kucintai jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sebagaimana aku mencintai jika dia melakukan iftaradtu alaih, amalan yang sudah kufardukan untuk dia. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang paling Allah cintai, lakukanlah amalan yang Allah wajibkan. Kenapa Allah wajibkan? Karena itu Allah cintai. Masuk Isya, Pak? Masuk Isya. Kita selesaikan dulu atau selesai? Oke. Ini yang kedua, nanti kita bahas. Apa yang kedua? Kalau bukti cinta kepada Allah, lakukanlah amalan yang Allah cintai. Di antara amalan yang Allah cintai adalah amalan wajib. Dan kalau memperbanyak amalan sunnah, semakin banyak amalan sunnah dikerjakan, semakin Allah cintai. Pemahamannya, orang yang gak mengerjakan amalan yang wajib, mungkin gak Allah cintai? Orang yang gak pernah mengerjakan amalan sunnah, mungkin gak Allah cintai? Atau dia sibuk dengan amalan sunnah, tapi dia tinggalkan yang wajib, mungkin gak Allah cintai? Gak bisa. Yang wajib itu dasar. Wajib itu adalah akar. Yang sunnah itu adalah cabang. Jangan sibuk sama cabang kalau akarnya dan batangnya akan rusak. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti pada sholat sedikit lagi. Apakah bukti kalau kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita sampai jam berapa, Pak? Berapa menit lagi selesai? Hmm, terserah Ana katanya. Siap sampai pagi? Saya tambah sedikit lagi. Tadi sudah kita katakan ciri seorang itu mencintai Allah adalah dia selalu mencari ridho Allah. Itu yang pertama. Ciri yang kedua, orang itu mencintai Allah, dia melakukan amalan yang Allah wajibkan dan memperbanyak dengan amalan yang disunahkan. Karena Rasulullah mengatakan, karena dalam hadis qudsi dikatakan, "Taqarraba ilayya ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih." Tidak ada yang paling kucintai bagi seorang hamba sebagaimana yang kuwajibkan untuk dia. Yang kuwajibkan untuk dia. Yang ketiga, tanda seorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dia betul-betul mencari cinta Allah. Di dalam sebuah ayat atau dalam sebuah hadis, dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengaku bahwasannya mereka itu adalah kecintaan Allah. Dan mereka mengatakan kami ini adalah kekasih-kekasih Allah. Kami ini mencintai Allah, kata Yahudi dan Nasrani. Pengakuan mereka ini Allah mencintai mereka ditanggapi oleh Allah dengan turunnya ayat Al-Quran. Turunlah ayat Al-Quran yang menanggapi mereka di dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ya Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Jadi ciri seorang itu mencintai Allah adalah dia mengikuti baginda Rasulullah SAW. Di dalam surat Al-Imran dikatakan, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni. Bahkan para ulama mengatakan surat ini adalah surat imtihan atau ayat ini adalah ayat imtihan, ayat yang menguji. Menguji orang-orang yang mengakui mencintai Rasulullah SAW. Tapi ketika diajak untuk mengikuti Rasulullah SAW, mereka nggak mau. Tapi mereka mengaku mencintai Allah. Bagaimana mereka dapat kecintaan Allah sementara mereka tidak mengikuti orang yang paling Allah cintai? Khalilullah. Orang yang paling Allah cintai adalah Rasulullah. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, maka buktikanlah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semakin seseorang itu menjadikan Rasulullah qudwah dia, contoh dia di dalam ibadahnya, dalam amalnya, dalam akhlaknya, dalam kepribadiannya, bahkan di dalam akidah dan keyakinannya, Rasulullah dia contoh, berarti semakin dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikatakan Rasulullah dia kerjakan. Apapun yang dilarang Rasulullah dia tinggalkan. Dia mencari ridha Allah dengan mengikuti Rasulullah, maka dia akan mendapatkan cinta Allah sebagaimana Allah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian dan Allah akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Berkata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat ini, hadhil ayatul karimatun hakimatun, hadhil ayatu karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatullah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadhibun fi da'wahu wa fi nafsil amr hatta yattabi'a asy-syara' al-muhammadi. Ayat yang mulia ini menjadi hakim bagi mereka yang mengaku-ngaku mencintai Allah tapi tidak di atas jalannya Nabi Muhammad SAW. Maka dia adalah berdusta dalam pengakuannya mencintai Allah sampai dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira saya juga ikuti Nabi Muhammad kok Ustaz.
Semakin detail, semakin perkara kecil dan perkara besar kau ikutin Nabi Muhammad, semakin bukti kau mencintai Allah. Coba saja. Anak muda yang udah cinta bola, yang betul-betul senang bola, kira-kira apa yang dilakukan? Kemana-mana pakai baju bola, ya nggak? Baju sekolah, dalamnya baju bola. Bahkan kadang-kadang dia ikut kondangan kawinan temannya, tetap baju bola dipakai. Karena senangnya bola. Itu kan menunjukkan cinta. Bagaimana orang beriman cinta kepada Allah dan Rasul? Dia juga akan mengikuti Rasulullah. Mengikuti dalam pakaiannya, mengikuti dalam penampilannya, mengikuti dalam akhlaknya. Orang mungkin nganggap ngapain sih pakai jenggot? Jenggot ini cuman ingin mengikuti Rasulullah SAW. Kalau dia bilang Rasulullah pakai jenggot bagus, cocok. Kamu mau pakai jenggot nggak cocok, cuma 2 helai. Biar 1 helai, nggak apa-apa. Karena tujuannya apa? Mengikuti Rasulullah. Maka ada seorang sahabat tanya nih seorang sahabat ke Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Dia tanya kapan kiamat. Rasulullah tanya lagi, ma'adat ta'arih. Rasul tanya lagi sama dia, apa yang kau siapkan sebelum datang kiamat? Karena yang penting apa yang kita siapkan, nggak penting kapan kiamat. Apa yang kita bekali ketika kiamat? Sahabat ini cuma bilang, aku cuma mencintai Allah dan Rasul. Maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta yaumal kiamah. Kau akan bersama orang yang kau cintai di hari kiamat. Kalau cintanya Allah dan Rasul, dia ngikuti Allah dan Rasul, ngefans berat sama Allah dan Rasul, sehingga apa yang dikatakan Allah dan Rasul dia ikuti, dia akan bersama Rasulullah SAW yaumul qiyamah. Tapi kalau ngefansnya sama drakor, Pak, drama Korea, Pak, semua yang dari drama Korea dia ikutin, ya subhanallah. Yang diajarin Rasulullah dia nggak ngikutin. Lalu ditanya siapa yang lebih kau cintai, Rasulullah atau artis Korea? Apa jawabannya? Sama seperti teman-teman anak-anak muda ini. Sampai ada yang bercanda, ini bercandanya kelewatan. Ini bukan bercanda, ini bercanda yang seolah-olah Allah. Apa? Nggak apa-apa deh, masuk neraka nanti ketemu banyak artis Hollywood. Kata dia, subhanallah, astagfirullah. Apa kamu kira ketemuan di sana langsung kamu nikmat? Ketemuan dalam azab, boro-boro kamu tahu siapa di samping kamu, nggak tahu. Maka ciri orang mencintai Allah dan Rasul, terkadang dia meninggalkan egois dirinya untuk mengikuti Rasulullah. Dia pengen rambutnya kayak teman-temannya, sininya cepak, sininya naik, gitu kan? Cuman gara-gara Rasulullah melarang, dia enggak. Berarti dia cinta sama Allah dan Rasul. Dia berani meninggalkan egonya dan keinginannya hanya untuk mengikuti Rasulullah. Dia pengen penampilan seperti penampilan orang-orang barat. Tapi ketika dia belajar agama, nggak boleh. Rasulullah melarang perempuan buka aurat, dia tutup. Kenapa? Ngikutin Rasulullah. Ini berarti cinta Allah dan Rasul. Jadi cinta kepada Allah dan Rasul itu bukan setahun sekali, Pak. Karena ada orang setahun sekali acara cintanya. Itu nggak benar. Cinta kita kepada Rasulullah setiap saat. Kenapa kamu anak muda, masih muda, gagah, kalau keluar selalu pakai songkok, pakai sarung, pakai koko, pakai jenggot. Kenapa? Ya, karena mau mencontoh agama Islam, Rasulullah, pakaian takwa, dapat pahala kamu. Dapat pahala gara-gara mencontoh Rasulullah SAW. Berikutnya, di antara tanda dia mencintai Allah dan Rasul adalah dia selalu membaca pesan-pesan Allah. Sekarang kalau anak muda nih, anak muda lagi, dapat
dapat SMS pesan dari yang dia cintai. Kira-kira pesannya itu gimana, Pak? Mungkin dihapus? Dibaca lagi kayak zikir pagi petang. Pagi dibuka, sore dibuka. Zikir pagi petang. Ketika dia dapat SMS dari orang yang dicintai. SMS itu apa sih? Message, pesan, ya kan? Pesan itu dalam bahasa Arab, message itu dalam bahasa Arab, risalah. Risalah Allah di mana? Di Quran. Itu pesan-pesan Allah ada di Quran. Maka ciri orang itu mencintai Allah dan Rasul, dia suka membaca pesan Allah dan Rasul. Dia suka baca Quran, dia suka baca hadis. Ketika dapatkan hadis dan Quran yang menenangkan dirinya, dia senang, kuat jiwanya. Dia berulang lagi, dia baca buku-buku Riyadhus Shalihin, buku Sahih Bukhari, Al-Quran, baca. Itu pesan-pesan Allah kepada kita. Maka dikatakan risalah. Risalah itu surat. Surat-surat yang Allah pesankan untuk kita. Maka orang yang mencintai Allah dan Rasul akan berulang-ulang membaca pesan itu dengan belajar ilmu agama. Dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca hadis. Ya. Kullukum ra'in wa kalla barana ala qulubihim. Dan berikutnya. Di antara ciri seorang itu, ya, mencintai Allah dan Rasul, nasallallahu salam wal afiyah, apapun yang Allah takdirkan untuk dia, dia ridho, lapang, karena dia cinta dengan yang memberikannya. Coba saja, Pak, contoh lagi nih. Ada orang cinta sama artis, cinta betul-betul sama artis. Begitu ketemu sama artisnya keringetan, bajunya keringetan, betul-betul keringetan baju. Dibuka sama artis, dikasih sama dia. Ini buat kamu, seneng gak dia? Padahal itu baju bekas ketiak dia sama keringat dia. Seneng gak? Bayar rumah, dilaminati, nggak dicuci, ditaruh di tembok. Ketemu artis, dikasih baju. Lah, orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, dia harusnya apa? Kecinta kepada Allah, apapun yang Allah berikan kepada dia, dia terima. Allah kasih dia apa? Allah kasih dia fisik, Allah kasih dia harta, Allah kasih dia takdir, Allah kasih dia keputusan, dia terima. Karena Allah saya cintai. Tapi kalau nggak cinta, dikasih apapun nggak suka. Protes. Kenapa? Karena nggak suka kepada yang ngasih. Coba saja anak perempuan lagi, ketemu laki-laki, baru dikenal, sama laki-lakinya dikasih coklat, Pak. Oh. Itu laki-laki ngasih coklat, besok si perempuan ngasih semua yang ada pada dirinya buat laki-laki tadi. Benar tidak? Padahal cuma dikasih coklat. Dia gara-gara dikasih coklat berani ngelawan bapaknya, ngelawan ibunya untuk ketemu laki-laki itu. Kenapa? Alasannya cinta. Lah, kenapa ketika Allah berikan kita keputusan, Allah berikan kita sebuah takdir, kita nggak terima? Katanya cinta sama Allah. Kalau cinta kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Pasti yang Allah kasih baik. Allah nggak mungkin mendolimi saya. Allah tidak akan mungkin menelantarkan saya. Saya ini hambanya. Saya ini beribadah pada dia. Saya ini angkat tangan dan berdoa padanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Maka orang ciri mencintai Allah dan Rasul, lapang dada dengan takdir Allah. Sudah berapa tuh ciri orang yang mencintai Allah dan Rasul? Pertama tadi apa? Mencari ridho Allah. Yang kedua, melakukan yang wajib dan memperbanyak amalan sunnah. Yang ketiga, mengikuti Rasulullah SAW. Yang keempat, termasuk diantaranya banyak membaca risalah Allah, membaca Al-Quran dan hadis dengan belajar ilmu agama. Yang kelima, apa tadi? Menerima takdir Allah dengan
ridho dan lapang dada. Allah alam, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di hati kita mencintai Allah dan Rasul. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk tumbuh di dalam hati kita mencintai Allah dan Rasul, Allahumma as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini doa Rasulullah untuk mendapatkan cinta Allah. Ya Allah, aku mohon cintamu. Cinta orang-orang yang mencintaimu. Cinta kepada amalan yang amalan ini mendekatkan kepada cintamu. Ini doa Rasulullah supaya menggapai cinta Allah. Allahumma as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu dan cinta kepada amalan yang mendekatkan diriku kepada cintamu. Semoga Allah tumbuhkan hati kita cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhol, ada pertanyaan dipersilahkan. Ada pertanyaan? Silahkan Pak. Jika tidak ada, kita cukupkan. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu ala. Ya, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.